ternyata dari apa yang pernah saya tanam, saya ini kan pindah ke varietas bagus dari MMT. Ternyata kok saya lebih puas gitu. Ternyata saya lebih puas baik itu dari bentuk buah, dari bobot. Itu terus terang saya pribadi saya senang Mas. Saya senang, saya puas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih, jumpa lagi dengan saya Rijal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Nah ini kebetulan ya, saya sedang dikelilingi ya oleh tanaman timun ya. Nah untuk Sobat Benih kita kali ini, beliau sudah berpengalaman ya selama 7 tahun untuk konsisten ya menanami tanaman timun ini. Dan ada beberapa suka duka yang akan disampaikan ya, terutama dalam sesi wawancara nanti. Nanti mudah-mudahan ya bisa memberikan inspirasi bagi para petani semua. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara berikut ini. Oke, baik Sobat Benih semua, akhirnya sampailah kita di sesi wawancara dan alhamdulillah saya sudah berkesempatan ya untuk bersilaturahmi dengan petaninya langsung. Mungkin boleh Pak perkenalan dulu nama dan alamatnya. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Marsudi yang beralamat di Dukuh Mejing, Desa Malangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Oke, Pak Marsudi ya Pak ya? Iya. Ini memang sudah masuk Kabupaten Klaten ya, Sobat Benih semua ya. Tadi saya sempat di perjalanan itu memang treknya lumayan Pak. Iya. Jadi untuk seperti dataran tinggi, tetapi ternyata di sini masih masuk ke wilayah dataran rendah sampai menengah ya Pak ya? Rendah sampai menengah. Oke, baik. Nah, Sobat Benih semua, untuk kali ini ya, saya berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan Pak Marsudi ini, yang memang beliau sudah menjadi ataupun mendalami apa ya, budidaya tanaman timun ini sejak tahun berapa Pak? Sejak 2018 ya, sampai sekarang. Jadi kurang lebih 7 tahun ya Pak ya? 7 tahun ya. Ya, sudah 7 tahun ya. Beliau konsisten untuk menanami di sini ya, terutama dengan tanaman timun ya. Baik. Nah mungkin untuk yang sekarang ini Pak, kalau boleh tahu yang ditanam ini varietas apa Pak? Ini yang saya tanam ini varietas bagus dari ya? MMT. Ya, dari MMT. Menggunakan varietas bagus ya Pak ya? Iya. Nah ini saya lihat memang untuk figur tanamannya ini masih cukup baik ya Pak ya? Cukup baik. Karena yang sekarang ini di sini masih panen pertama ya Pak ya? Iya, masih panen pertama. Nah ini kebetulan saya datang di sini memang sebelum pemanenan ya? Iya, menjelang ya Pak ya? Menjelang panen. Kalau yang sebelah sana itu sudah petikan keberapa? Itu sudah petikan ke-7. Ke-7 itu dari kapasitas 1.200 pohon. Wah. Kalau di total untuk tanaman timun yang ditanam di musim sekarang Pak, ini dari yang lahan sana dan yang sekarang kira-kira berapa meter persegi Pak untuk lahannya? Untuk lahannya itu berapa itu? Paling itu sama ini 500-an lah. Sekitar 500-an ya? 500-an. 500 persegi ya. Dan ini semuanya sama Pak varietasnya Pak? Sama. Oke. Semuanya jadi, sama. Pak Marsudi ini memang baru sekarang ya, mencoba untuk beralih ya Pak ya, dari varietas sebelumnya dengan varietas yang sekarang menggunakan varietas bagus ini. Beliau memang memberikan jarak ya Pak ya, jarak tanam yang sana dengan yang sekarang. Nah kalau yang sekarang ini masih baru awal petikan ya, makanya kondisinya masih segar dan buahnya juga sudah besar-besar. Sudah besar, panjang lurus. Ya, sudah panjang lurus ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu Pak, untuk hanya sendiri Pak ini apakah memang sudah pengolahan berkali-kali atau diperbarui lagi Pak untuk tanaman sekarang?
begini ceritanya. Kalau yang ceritanya tanah ini ya 7 tahun itu nggak pernah tanami padi ataupun jagung. Jadi saya tanami hortikultura ya Pak ya. Terutama timun. Cuma ini kemarin habis saya kasih selingan cabai. Terus ini habis cabai saya tanami sawi, terus saya bajak ini, terus saya tanami timun ya. Timun. Jadi memang bisa dibilang ini ya lahan pertama ya penggunaan berkali-kali apa ya? Kali-kali. Memang konsisten untuk ditanami hortikultura sudah 7 tahun lamanya ya. Nah ini pengolahan berkali-kali dan sekarang untuk ditanami timun ya Pak ya? Iya. Nah untuk campuran media tanamnya ada pemberian khusus Pak? Media khususnya seperti apa Pak? Jadi gini, ini kemarin habis cabai, terus sawi, terus saya bajak, terus ini pupuk dasar saya itu pakai Ponska, terus saya kasih dolomit, itu wajib itu. Saya kasih dolomit, Ponska, terus ureanya sedikit, terus saya kasih campur power soil. Power soil itu kalau saya wajib itu. Itu memang resepnya apa ya? Iya. Untuk pembenahan tanah ya tadi menggunakan salah satunya power soil ya Pak ya? Power soil ya. Itu dilakukan di awal Pak? Jadi power soil itu saya pakai dicampur, saya campur sama dolomitnya itu untuk untuk pupuk dasar. Terus nanti waktu pengocoran ya saya tetap pakai power soil. Power soil itu jadi dikasih di pupuk dasar itu wajib. Terus nanti pengocoran juga ya? Juga pakai power soil. Ya. Nah ini makanya mungkin walaupun lahannya sudah penggunaan berkali-kali, tetapi masih bisa ya Pak ya menumbuhkan tanaman timun ini dengan vigor tanaman yang baik ya, sobat benih semua. Karena memang tadi nutrisinya juga terpenuhi ya. Kalau dari pupuk kandangnya Pak ada nggak Pak? Nggak ada sama sekali. Saya non pupuk kandang ya terus terang saya nggak miara ternak, jadi saya cuma pakai itu, pakai yang saya sebutkan tadi, tapi saya nggak meninggalkan power soil. Jadi memang penggunaan lahan seadanya, tetapi tadi ya pemberian nutrisinya ya Pak ya? Ya, nutrisi. Yang dimaksimalkan ya Pak ya, penggunaan power soil salah satunya. Dan untuk yang sekarang ini memang baru pertama kali Pak mencoba varietas bagus ini Pak? Ya, jadi begini Mas ceritanya Mas. Gimana Pak? Saya memang udah nanam timun selama 7 tahun, jadi otomatis saya pernah mencoba varietas yang lain ya Pak? Varietas yang lain saya pernah nanam. Nah, ternyata dari apa yang pernah saya tanam, saya ini kan pindah ke varietas bagus dari MMT. Ternyata kok saya lebih puas gitu. Ternyata saya lebih puas baik itu dari bentuk buah, dari bobot. Itu terus terang saya pribadi saya senang Mas. Saya senang, saya puas ini. Jadi memang selama 7 tahun ini ya Pak Marsudi ini karena sudah mencoba beberapa varietas timun, dan itu memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Pak ya. Dan untuk yang sekarang mungkin merasa lebih cocok Pak. Lebih cocok. Itu dari keunggulannya mungkin tadi apa saja Pak? Gini. Varietas bagus yang saya alami ini, itu yang saya senang kelebihan. Pertama itu warna. Dari segi warna itu hijau merata. Itu apa? Kalau istilah sini juragan atau pasar itu senang itu. Senang pertama dari segi warna kulitnya ya Pak. Warna kulit terus lurus. Terus yang kedua itu daunnya itu nggak begitu lebat. Daun nggak begitu lebat, otomatis sinar ataupun tidak terlalu rimbun atau penutupi ya. Jadi sirkulasi udaranya masuk. Kemudian fotosintesisnya juga lebih maksimal ya itu. Jadi daun nggak terlalu lebat, tapi buahnya banyak. Terus tadi dari bobotnya juga ya Pak ya? Iya. Ini kayak dari bobotnya lebih besar ya Pak? Terus timunnya itu tebal.
Dagingnya tebal. Oke. Dagingnya tebal. Iya. Karena saya juga mungkin Sobat Benisma sudah pernah ya melihat konten-konten sebelumnya. Iya. Para petani yang memang menanam juga ya varietas bagus ini. Saya sempat Pak ke daerah Purworejo dan itu memang mereka untuk pasarnya itu menginginkan yang lebih besar-besar Pak. Ya, kondisinya yang mendukung untuk timun yang panjang dan besar-besar. Nah, yang sekarang ini saya agak kaget juga. Ternyata ini lebih besar lagi ternyata Pak.